Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa kembali dalam sapaan malam pada hari Kamis 6 Agustus 2020. Firman Tuhan pada malam ini sesuai pembacaan SBU pada hari ini dari kitab Perjanjian Baru 3 Yohanes 1 ayat 12. Kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa dalam Putramu yang tunggal Yesus Kristus. Mengakhiri aktivitas kami pada hari ini, kami datang ke hadirat-Mu untuk mendengar firman-Mu lewat sapaan malam. Terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang akan kami baca, dengar dan renungkan dapat kami mengerti, tertanam dalam hati kami, dan kami berlakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu di sini bersedia untuk mendengarnya. Amin. 3 Yohanes 1 ayat 12 berbunyi demikian. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik. Malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi, di ayat sebelumnya, ayat 11, penulis surat Yohanes yang menyebut dirinya sebagai seorang penatua menasihatkan Gaius. Kata Yohanes, barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Dengan kata lain, perkataan Yohanes itu harus dipahami sebagai berikut. Setiap orang yang tidak hanya percaya pada kebenaran Injil dalam pemahaman dan perkataannya, tetapi yang juga mewujudkan imannya secara berkesinambungan dalam perbuatan baik, adalah orang percaya sejati yang patut diteladani. Dia sungguh-sungguh telah dilahirkan kembali. Sebaliknya, orang yang terus-menerus berbuat jahat, sekalipun dia mengaku percaya pada kebenaran Injil, adalah orang percaya palsu. Dia tidak pernah sungguh-sungguh mengenal Allah dalam hatinya. Karena itu, orang itu tidak patut diteladani. Dalam pembacaan kita di ayat ke-12, Yohanes mengajukan Demetrius sebagai teladan dan memberikan 3 kesaksian baginya, yaitu yang pertama, kesaksian dari banyak orang. Yang kedua, kesaksian dari kebenaran. Yang ketiga, kesaksian dari dirinya sendiri. Ketiga kesaksian itu mungkin mengacu pada kualitas yang dimiliki Demetrius. Kesaksian dari banyak orang itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang baik dalam sikap dan perbuatannya. Tidak mungkin orang-orang bersaksi tentang kebaikannya kalau mereka tidak melihat akan apa yang mereka lihat secara kasat mata, perbuatan-perbuatan dan juga sikap dari Demetrius. Kesaksian dari kebenaran itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang benar dalam iman dan pengenalannya akan Allah. Ini mungkin ditunjukkan oleh Demetrius dalam pemahamannya akan firman Tuhan dan bagaimana ia memberlakukan akan firman Tuhan itu dalam seluruh kehidupannya. Kesaksian dari Yohanes itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang setia
dalam tugas dan pelayanannya. Kita tahu, saudara-saudara, bahwa Demetrius pada saat itu boleh dikatakan sedang melakukan fungsinya sebagai seorang kurir yang mengantar surat Yohanes ini untuk Gaius. Dan Yohanes percaya bahwa Demetrius melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan sukacita. Ada orang yang baik dalam sikap dan perilakunya, tetapi menyimpang dalam iman dan pengenalannya akan Allah. Ada orang yang benar dalam pemahamannya akan Injil Yesus Kristus, tetapi buruk dalam sikap dan perbuatannya. Ada orang yang bersemangat dalam mengikut Yesus dan mengerjakan pelayanannya, tetapi itu hanya berlangsung untuk sementara waktu saja. Namun, Demetrius bukanlah orang yang demikian. Demetrius benar dalam iman dan pengenalannya akan Allah, baik dalam sikap dan perbuatannya, dan setia dalam tugas dan pelayanannya. Karena itu tak mengherankan bila Yohanes mengajukannya sebagai orang yang patut diteladani. Bagaimana dengan kita? Teladan bagaimanakah yang kita ikuti? Dan yang lebih penting lagi, teladan bagaimanakah yang kita berikan kepada orang lain? Demetrius telah meneladani Yesus Kristus dalam hidupnya. Sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus dari kuasa dosa dan telah dianugerahkan kasih karunia serta keselamatan, maka seyogianya kita tidak bersikap buruk seperti Diotrefes yang ambisius, melainkan kita mengikuti teladan baik Demetrius, di mana kita menjadi teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Di sepanjang aktivitas kita pada hari ini, apakah kita sudah menjadi alat kesaksian yang menceritakan tentang kebenaran Tuhan melalui hidup kita, melalui tutur kata kita, dan melalui pelayanan kita, yang semuanya itu kita lakukan dari hati yang tulus, hati yang bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan kebaikannya dalam hidup kita. Kiranya kasih dan kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita semakin nyata dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ketika kami akan beristirahat pada malam ini, kami boleh disapa lewat sapaan malam. Firman-Mu yang mengingatkan kami, sebagaimana halnya Demetrius yang telah menjadi teladan dalam iman, sikap, perbuatan, dan tutur katanya. Sehingga bukan hanya penatua Yohanes, bukan juga kebenaran, tetapi banyak orang telah bersaksi tentangnya. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu, kami mencerminkan keteladanan Kristus dalam hidup kami, melalui sikap kami, melalui tutur kata kami, melalui perbuatan, pelayanan, dan iman kami. Agar darinya nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Pada malam ini kami bersyukur Engkau telah memberkati hidup, kerja, dan layan kami di sepanjang hari yang Engkau berikan ini. Terima kasih untuk berkat, pertolongan, kekuatan, dan kesulitan sekalipun, karena melaluinya kami dapat merasakan kehadiran dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Malam ini kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi peristirahat kami di sepanjang malam ini. Dan bangunkan kami esok pagi dengan tubuh yang sehat,
jiwa yang bersemangat, hati yang bersuka cita, dan iman yang semakin kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang menderita sakit. Hanya Engkaulah tabib yang agung yang dapat memulihkan mereka. Saudara-saudara kami yang bergumul dengan pekerjaan, masalah keluarga, juga yang bergumul dengan kelangsungan mata pencaharian. Kiranya Tuhanlah yang memberikan solusi terbaik buat mereka. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang pada hari ini mereka diperhadapkan dengan kedukaan mereka karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Kami berdoa untuk keluarga almarhum Oma Eva Kailola, ibu mertua dari Ibu Diaken Marlina. Kami berdoa untuk keluarga besar yang ditinggalkan oleh Bapak kekasih, Bapak dari Diaken Roy Sihaan yang berada di Pekanbaru. Ya Tuhan, kami serahkan keluarga-keluarga besar yang berduka cita ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah mereka boleh melihat peristiwa kedukaan ini dengan kacamata iman mereka, bahwa apa yang Tuhan buat dalam kehidupan orang-orang yang mereka kasihi, itulah yang terbaik dan terindah, baik bagi almarhumah dan almarhum yang meninggalkan mereka, maupun juga yang terbaik bagi keluarga besar yang ditinggalkan. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan sejati bagi keluarga besar almarhum Oma Eva Yohana Kailola, dan Engkau jugalah yang menjadi sumber kekuatan dan penghiburan yang terbesar bagi keluarga besar Bapak M. Sihaan, orang tua Diaken Roy Albert Sihaan. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang masih berupaya untuk mengatasi pandemi COVID-19. Kiranya kuasa dan mujizat-Mu boleh nyata dengan berakhirnya pandemi COVID ini segera ya Tuhan. Sehingga kami, bangsa Indonesia, boleh kembali melakukan aktivitas kerja, bermasyarakat, dan beribadah seperti sedia kala. Ini yang menjadi kerinduan kami saat ini ya Tuhan. Inilah doa syukur kami. Kasihanilah kami dan dengarlah seruan doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian sapaan malam. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus menjaga dan memberkati kita semua. Amin.